Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiorella Auf. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap operasi konkret pada anak usia 7-11 tahun. Namun yang akan saya jelaskan adalah sistem kekekalan konservasi. Sebelum saya masuk ke sistem kekekalan konservasi, saya akan sedikit menjelaskan apa itu tahap operasi konkret. Jadi tahap operasi konkret ini dicirikan dengan pemikiran anak yang sudah berdasarkan logika tertentu dengan sifat reversibilitas dan kekekalan. Operasi itu bersifat reversibel, artinya dapat dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat dikembalikan kepada awalnya lagi. Misalnya, bila A ditambah B sama dengan C, dapat dibuat juga C kurang B sama dengan A. Nah, operasi ini selalu mengandung sifat kekekalan konservasi dan berkaitan dengan sistem operasi yang lebih menyeluruh. Nah, teman-teman, setelah tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang tahap operasi konkret, sekarang kita akan masuk ke sistem kekekalan konservasi. Jean Piaget meneliti adanya bermacam-macam tahap perkembangan pengertian kekekalan. Yang pertama adalah kekekalan bilangan. Pengertian kekekalan bilangan muncul pada sekitar umur 5-6 tahun. Anak pada umur ini mulai dapat mengadakan transformasi korespondensi satu persatu. Misalnya, bila diberikan 8 dadu dan disuruh menghitung, anak tahu bahwa jumlahnya tetap 8. Bila dadu-dadu itu diletakkan di dalam kotak, jumlahnya juga tetap 8. Bila diletakkan di dalam gelas, juga jumlahnya tetap 8. Bila dadu itu diatur dengan jarak yang lebih besar, jumlahnya tetap sama. Jadi jumlah dadu tetap sama meskipun diletakkan di dalam tempat dan jarak yang berbeda. Dari sini anak dapat atau mendapatkan konsep bilangan dan kekekalan jumlah bilangan. Yang kedua adalah kekekalan substansi. Pengertian kekekalan substansi muncul pada sekitar umur 7 atau 8 tahun. Pada umur ini, seorang anak sudah dapat mengerti dan menangkap bahwa substansi banyaknya suatu benda itu tetap. Masa suatu bungkalan lilin atau lumpur tetap sama meskipun bentuknya diubah menjadi bermacam-macam. Yang ketiga adalah konservasi panjang. Ini terjadi pada umur 7 atau 8 tahun. Seorang anak dihadapkan sebuah tongkat lurus, lalu tongkat itu dipotong-potong atau dibengkokkan. Apakah panjang dari tongkat itu sama atau berubah? Anak pada tahap ini sudah mengerti bahwa panjangnya tetap sama. Yang keempat adalah kekekalan luas. Dalam gambar A, tempat rumput yang sama besarnya diletakkan terpisah. Sedangkan dalam gambar B, tempat rumput tersebut disatukan sehingga luasnya kelihatan lebih besar. Pertanyaan yang diajukan Piaget adalah, lembu mana yang makan rumput lebih banyak? Lembu A atau lembu B? Anak yang belum mempunyai konsep kekekalan luas akan mengatakan bahwa lembu B makan rumput lebih banyak karena daerah B mempunyai rumput yang lebih banyak daripada daerah A yang terpisah tempatnya. Anak yang sudah mempunyai konsep kekekalan luas akan mengatakan bahwa kedua lembu makan rumput yang sama. Daerah rumput A dan B tetap sama meskipun yang satu diletakkan terpisah dan yang lain disatukan. Yang kelima adalah kekekalan berat. Kekekalan ini terjadi pada umur 9 atau 10 tahun. Kekekalan berat juga didapat dari contoh tanah liat yang dibentuk bermacam-macam. Anak dapat mengerti bahwa substansi bendanya tetap, tetapi anak yang berumur di bawah 9 tahun masih sering tidak mengerti bahwa beratnya juga tetap. Kalau bentuk tanah liat itu kecil memanjang A, anak masih mempunyai anggapan bahwa beratnya berkurang, berat A lebih kecil daripada berat B. Pada tahap operasi konkret ini, anak sudah mengerti bahwa beratnya sama meskipun bentuknya berbeda. Berat A sama dengan B. Yang keenam adalah kekekalan volume. Ini terjadi pada umur 11 atau 12 tahun.
volume zat cair tetap meskipun dimasukin benda padat yang mengakibatkan tinggi permukaan air naik. Misalnya, suatu gelas diisi air, selanjutnya dimasukkan logam sehingga permukaan air naik. Anak pada tahap operasi konkret dapat mengetahui bahwa volume air tetap sama pada tahap sebelumnya. Anak masih mengira bahwa volume air setelah dimasukkan logam menjadi bertambah. Nah, teman-teman, secara sangat umum, kekekalan yang telah saya sampaikan tadi didasarkan pada sifat inversi, resiprok, dan identitas. Inversi karena bila air itu dikembalikan ke gelas semula, volumenya tetap sama. Resiprok karena besarnya tanah liat dikompensasi dengan panjang tanah liat sehingga beratnya tetap sama. Identitas karena volume air itu sama, tidak berubah sama sekali. Demikian juga dengan tanah liat. Oleh karena itu teman-teman, sering dikatakan bahwa ciri utama pemikiran operasi konkret adalah adanya transformasi reversibel dan sistem kekekalan. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.